Nah, yang berarti yang harus pertama dijaga ya udah ininya dulu nih, lisan. Cuman masalahnya lisan itu ibarat moncong teko. Moncong teko dia cuma mengeluarkan isi teko. Kalau isi tekonya kopi, yang keluar dari moncong tekonya kopi juga. Isinya susu, keluarnya susu, karena kan bukan pesulap ya, nggak mungkin berubah. Ya. Makanya kalau suka ada yang berkata kayak gini ya, ih dia mah mulutnya aja jahat, padahal hatinya mah suci. Oh enggak gitu, enggak. Ya, orang beneran baik, ucapnya baik. Ya. Bisa acting, tapi kadang mimik juga nggak bisa bohong. Ada yang bisa acting mimik wajahnya, tapi kan nasya Allah, tahu-tahu dapat info di belakang dia ternyata nggak sesuai dengan yang di depan kita. Ya, yang lempeng ah. Ya, hati-hati ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan, mohon maaf, isi neraka dan disebutkan dan ditanya oleh para sahabat yang mendengarnya, apa yang membuat orang paling banyak masuk ke situ? 1, dosa syahwat. 2, ya. Sekarang apalagi medsos ya Bu ya. Sekarang kalau kita pengen bikin orang mengakhiri hidupnya, nggak perlu pakai senjata. Bisa pakai ini, ketik ke jempol. Ya. Ya tergantung si yang diserangnya juga. Ada yang memang nggak peduli, Tuhannya bukan mulut orang. Ya. Ada yang memang amat sangat mikirin. Bikin konten, yang komen 100, 99 muji, 1 menghina, nggak bisa tidur. Ya. Tergantung orangnya. Nanti itu kita belajar nyikapinya juga. Tapi ya Allah, ini bahaya sekali punya lisan. Sampai kayak pernah dicontohkan ya. Di suatu acara waktu itu disampaikan, ibu tahu tidak bahwa yang lebih berbahaya dari rokok itu adalah gula, ya. Dan disampaikan dengan data bahwa ternyata yang penyakit TBC atau kanker paru-paru itu ternyata bukan turunan, bahwa ternyata rokok itu tidak seberbahaya itu, ya. Beres acara, setengahnya yang tadinya nggak ngerokok malah jadi mulai beli rokok, ya. Dan ketika mereka udah pada ngerokok, si pembawa acaranya atau yang tadi berbicara, yang ngasih speechnya, dia berkata, oh ya, saya pengen nyampein 1 fakta lagi. Kalian tahu nggak, semua yang saya sampaikan tentang rokok tadi semuanya bohong. Ya. Cuman karena disampaikan dengan nada intonasi yang tepat, bener-bener percaya orang. Apalagi dia punya jabatan, dia punya, aduh ini senjata yang bahaya sekali, bener-bener. Ya. Anak namanya lagi explore, otaknya lagi berkembang, diambil krayon, coret-coret di tembok. Nah ini nih sikap kita nih. Ada yang tiba-tiba meledak, hehehehehe. Anak teh nggak tahu diuntung, nggak tahu apa itu catnya mahal. Kamu tuh, mama tuh nyesel banget tau ngelahirin. Aduh itu ajib itu, ya. Nggak nyampe 1 menit ngebentaknya, bisa ngerusaknya sampai nanti masa dia gede. Ya. Besok-besoknya itu bisa jadi anaknya lagi anteng, dia tahu si ibunya mau lewat, dia ambil krayon dulu, sengaja coret-coret. Ibunya lewat, nih, apa? Nih, gue coret. Dendam, ya. Alhamdulillah. Kadang bahasa ya, kita coba pakai bahasa lebih enak, lebih lembut. Begitu nyampe ngelihat, nah, masya Allah bikin karya apa anak soleh? Oh, masya Allah. Enggak kan, kalau misalkan orang hebat itu karyanya biasanya di kanvas, ya. Yuk kita ke toko, yuk beli. Nanti kita warnain di situ. Nanti mama temenin deh. Nah, enak, ya. Kita mau meledak-leduk kadang teh, ya. Bahasa, masya Allah. Dan kalau yang ini juga kisah nyata ya. Dia anak sematawayang, ibunya sudah wafat duluan. Dia punya ayah saja. Ayahnya pengusaha besar, pebisnis, dan si anak ini memang selalu berusaha untuk gimana caranya dapat perhatian dari ayahnya yang memang sibuk sih, karena mau nggak mau. Ya dia, kita husnuzon ya, dia benar-benar sibuk untuk nyari nafkah walaupun sudah banyak sekali uangnya. Maka selalu nyampein, Ma, aku dapat nilai segini, kadang tidak diwaro. Sampai suatu ketika, akhirnya dia udah masuk kuliah, dan dia mendapat nilai tertinggi se-nasional, dan dia yakin akhirnya kali ini saya pasti bisa nyenengin ayah saya.
telepon, pengen ngasih info bahagia tersebut. Pak, ini aku dapat nilai nih. Apa deh, buruan cepetan. Papa lagi sibuk nih, buru-buru. Iya nih aku dapat nilai. Nanti aja deh, udah tunggu di rumah. Ganggu aja. Papa lagi rapat dulu nih. Tuk. Drop. Besok-besok jadi males belajar lagi. Nilainya turun. Mulai gaul sama teman yang salah. Dan 3 bulan setelah kejadian itu, ada yang laporin ke bapaknya, dia sudah di IGD karena overdosis narkoba. Ya. Buat apa lagi atuh? Ya. Kalaupun ada seluruh manusia di dunia ini yang pengen dia bikin dia cintai, itu cuma satu, ayahnya saja. Tapi ternyata ya udah, aku nggak ada artinya. Buat apa? Ya. Lihat betapa manusia itu memang rapuh, lemah, bisa menjadi rapuh dan lemah, dan kita bisa memanipulasi atau menghancurkannya. Atau bahkan kita yang naudzubillah termanipulasi. Ya. Maka aduh, ini mulut tuh benar-benar senjata yang luar biasa. Ya. Dan Nabi pernah ditanya kan, bagaimana jika ada seseorang yang dia sholat, zakat, puasa, haji, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya? Ada beberapa riwayat. Yang pertama, Nabi menjawab dengan sederhana, huwa finnar, dia di neraka, selesai. Di riwayat yang lain yang lebih ringan, dia bukan bagian dari umatku. Karena semakin benar kita ngaji, makin benar beragama, munculnya di akhlak. Dan makin benar akhlaknya, oh ini kejaga ini. Kenapa ini bisa kejaga? Karena memang isinya bersih. Ada orang dapat kebaikan, ikut senang. Kalau emang ininya kotor, orang dapat kebaikan, KW yaitu tasnya. Tuh gitu. Ya. Atau misalkan orang pakai handphone bagus, jangan-jangan dia menang slot. Tuh gitu. Ya. Jadi negatif aja terus. Negatif, naudzubillah. Karena isinya negatif. Mungkin masih bisa acting, tapi kadang kalau kaget nggak bisa ya. Mainnya kalau ada orang kagetnya masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan kadang kaget ada yang ngucapnya macam-macam ya. Ayam, mungkin ingat ayam. Ya. Tapi kadang ada naudzubillah kaget tuh nyebutnya kunci. Hati-hati ya. La haula wala quwata illa billah. Maka yuk. Kau kutip 4 hadis terkait akhlak ya. Ini insya Allah bahkan menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam penyampaian beliau di Jami'ul Ulum wal Hikam di dalam kitabnya, ini 4 pilar akhlak ya, sehingga akhirnya mudah-mudahan nih Ramadan kita juga berhasil ya, ngubah kita jadi manusia yang lebih baik. Kelihatannya dari indikatornya 4 hadis inilah. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Terkenal ya hadisnya ya. Tapi lihatlah bahwa yang dipertaruhkan di situ adalah imannya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa berkata yang baik, ngomongnya yang buruk terus, diam juga nggak bisa, maka yang dipertanyakan tuh imannya. Ya. Karena urusan sama orang itu Masya Allah perkaranya. Izin ya, contoh kalau misal kita nih sholat nih, itu penting dalam Islam. Tapi kalau setelah kita ngaji, lulus Ramadan, bertambah misalkan sholatnya, meskipun lupa rakaat dan yang lain-lainnya, tapi punten, meskipun sholat itu penting, orang Jepang kalau mau bisa bikin robot yang 24 jam ruku dan sujud. Gak usah dicas pakai cahaya matahari energinya. Siang kecas sendiri dengan cahaya matahari, malamnya udah pakai energi yang didapat tadi. Tapi kita tahu ya, itu robot ngelihat ibu-ibu keserempet di pinggir jalan, dia nggak akan nolongin, ruku aja sujud. Karena memang dibuatnya untuk itu. Dan kita tidak akan berkata, wah ini robot yang soleh. Enggak ya. Kita nggak pernah disuruh ruku dan sujud 24 jam. Tapi pertanyaannya, ibadah kita yang segitu-gitunya membuat kita jadi manusia yang seperti apa? Coba harus tampil ya dalam akhlaknya, dalam kebaikan. Berkata yang baik atau diam. Pilihan pertamanya disuruh ngomong kok kita. Tapi cek kebaikan enggak. Yang harus dipertimbangkan 3. 1, niatnya. Apa nih ngomong nih niatnya nih? Pengen caper, pengen nunjukin atau pengen dipuji dan yang lain-lain. Yang kedua, isinya. Ada niatnya baik, cara nyampeinnya ya.
Bro, badan sekarang berapa kintal? Kan nggak enak ya. Padahal bisa ada pertanyaan yang lebih lembut gitu. Kenapa harus pakai kata kintal gitu kan? Ya. Hati-hati ya. Tadi niat, yang kedua isi, yang terakhir dampaknya. Nyakitin orang nggak ini teh? Ya, dan yang lain-lain. Na'udzubillah. Apa aja tadi? Niat, isi, dampak ya. Hati-hati ah. Berkata yang baik atau sudah diam aja. Hati-hati juga jangan banyak dusta. Kalau masalah lisan itu guru kami nyingkatnya duzol kakosi. Ulangi, duzol kakosi. Bukan bahasa Arab ini singkatan digabung-gabung. Du-nya dusta, zolnya zolim, ka-nya kasar omongannya, ko-nya kotor, si-nya sia-sia. Ya. Ulangi, duzol kakosi, dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Hati-hati ya, dusta. Bahkan Nabi kalau disampaikan, kita tahu ya, kemunafikan di Al-Baqarah contohnya. Ayat 1 alif lam mim, ayat 2 sampai 5 bicara tentang orang mukmin, orang beriman. Ayat 6 dan 7 hanya 2 ayat bicara tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 19 bicara tentang orang munafik. Lebih panjang. Di depan bilangnya A, di belakang enggak. Ya. Bahasa sekarangnya apa muridnya? Enak padahal peres berarti ya. Nah, cirinya kata Nabi sederhana, ternyata munafik itu. Ciri yang pertama, 1, jika bicara dia dusta. Jika janji dia ingkar. Jika diberi amanah dia khianat. Ulangi biar apa? 1, jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Yang paling sahih, paling banyak itu, paling mutawatir, tapi ada riwayat yang lain menambahkan dan sama-sama sahih, jika bermuamalah dia curang. Jadi kalau urusan sama orang tuh likiat, kalau bisa diakalin, akalin. Ya. Alhamdulillah. Maka ayo jangan bohong. Termasuk ketika bercanda. Kemarin kamu bisul ya? Iya gede loh, segede rumah. Bohong kita. Bohong, nggak mungkin. Bisul segede rumah gimana? Orangnya aja segede gini ya. Oh ternyata segede rumah keong. Ya udah, oke ya. Kan belum beres ngomong kok. Ya maaf sayang suzon ya. Wah jangan lewat situ. Lampu merahnya lama banget. 2 abad. Bohong itu jangan ya. Gimana lampu merah 2 abad ya? Lama banget sih kamu dandan. Aku nungguin kamu dandan bisa beresin S2 dulu loh. Nah ini juga ya, nggak usah berlebihan. Ya, nggak usah berlebihan. Ya, ya mulai kurangin. Hati-hati. Aduh lisan ini. Bisa mungkin jangan bohong, jangan dusta. Ciri-ciri iman orang juga dia nggak modus. Tahta atau tingkatan jihad yang paling tinggi di hadapan Allah adalah berani berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Misalkan kayak dulu zaman Firaun, nentang dia dibunuh gitu. Nabi Musa tetap berkata yang benar meskipun taruhannya nyawa. Di saat misalkan ada pemimpin yang tidak zalim, tapi demi nyenengin dia kita berani bohong, sampai berani melintir ayat dan yang lain-lain. Ya. Ini berani berkata yang benar. Ya. Udah bismillah. Dan itu ternyata kata Nabi adalah jihad yang paling tinggi. Jadi jangan bohong, jangan dusta. Hati-hati juga kalau misalnya kita benar-benar diajak dan nggak bisa ikut, jangan jawab insya Allah ya. Kadang insya Allah nyusul, ada kata nyusulnya soalnya. Nah, kadang kalau udah ada insya Allah nyusul, ini nih yang nggak akan datang nih biasanya. Ya. Nggak bisa, atuh minta maaf di awal. Maksudnya jangan merusak insya Allah gitu. Di zaman dulu tuh insya Allah kayaknya image-nya tidak seburuk itu gitu.
Sekarang gara-gara ya nggak semua ya, oknum lah ya. Duluan aja duluan, insya Allah nyusul. Ya, udah hati-hati juga dalam urusan uang. Kadang kan, lo pinjam dulu dah 10.000 buat parkir. Nah, keucapnya pinjam loh ya, itu utang loh. Jangan mentang-mentang dia kan orang kaya, 10.000 nggak berarti bagi dirinya. Kalau ternyata di hari akhir kata dia benar-benar ngerasanya, oh kamu masih saya anggapnya utang itu, saya nggak ridho ngasih. Ya, Abdurrahman bin Auf jangan ditanya sedekahnya. Tapi kalau beliau ada urusan datang ke beliau, mau apa nih? Bisnis, minjem berarti harus dicatat. Ya, minta nih saya kasih. Jangan mentang-mentang, aduh kayaknya kalau minta nggak enak nggak dikasih, ya udah bahasanya minjem aja deh. Dia mah kayak ini gak usah dibalikin, ya. Itu ya Allah. Jangan tanya sedekahnya beliau. Abdurrahman bin Auf itu satu kota Madinah pernah kena ngerasain duitnya. Sepertiganya pernah ngutang ke Nabi Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya pernah utangnya dibayarin oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga laginya pernah disedekahin oleh Abdurrahman bin Auf. Nggak ada yang lolos. Tapi jelas akadnya mau apa, ya. Jangan istilah, ya Allah, hati-hati ya. Jaga mulut tetangga, teman bawa tas baru, itu punya mertuanya ya. Kenapa? Nggak suka atau pengen? Doa, ya Allah pengen tas kayak dia, ya Allah boleh kok. Walaupun banyak doa yang lebih bagus ya, doa husnul khotimah ya, doa minta hidayah. Cuman atuh daripada julid, mendingan minta, ya Allah pengen tas atau ya Allah, ya. Ya Allah gelangnya dia sampai kelek, misalkan ya. Iya misalkan ya, aku mau punya gelang tapi karet gelang. Pengen minta, udah maksudnya, ini tuh aduh ya Allah. Dibahasain serius. Nah, kadang benar-benar pakai kata benar-benar sayang kok kita nyampein juga. Ibu tahu Dr. Zaidul Akbar nggak? Saya harus pinjam lisan beliau ya, karena ini dengarnya juga di kajian beliau. Dan ceritanya kayak begini, beliau lagi di bandara nunggu flight, nunggu boarding. Ya ada ibu-ibu akhirnya, oh dokter, diajak ngobrol. Ya udah karena satu tujuan, ya udah ikut ngobrol. Ceritalah bahwa suaminya punya sakit ginjal. Ya udah beliau jawab dengan ilmu beliau, makan ini bu, minum ini bu, obatnya ini bu, jangan ini, semua udah dijawab. Setelah udah disampaikan, dijawab, udah dilakuin semuanya dok, tapi masih sakit. Dokter Zaidulnya akhirnya ngomong kayak gini, bu semuanya udah dilakuin tapi masih sakit. Iya dok. Ya udah bu, saya boleh nanya izin, tapi ibu jangan tersinggung ya. Nanya apa dok? Silakan. Gimana sikap ibu kepada suami ibu? Nangis si ibunya. Iya dok, kadang suka kurang berterima kasih. Udah dikasih pun kadang saya banding-bandingin. Maaf emosinya meledak-ledak, sumbu pendek. Ya, bu, perasaan diinjak-injak oleh orang yang seharusnya paling taat kepadanya secara syariat, itu bisa kena ginjal, bu. Ya, ini mudah-mudahan suami ibu sehat semua ya. Cuman ya saya baru tahu dengar pas kajian itu tuh, oh bisa begitu. Dan ternyata kan banyak kan penyakit yang diawali dari pikiran. Contoh lagi stres karena keasem lambung, ya. Nyambung, ya. Ketika kita stres, maka si otak akan menghasilkan hormon namanya kortisol. Nah, kortisol ini sambil hormon kortisolnya naik, imunitas tubuh juga menurun, jadi lebih mudah sakit. Dan kortisol itu salah satu pemicu kanker. Diawali ketika dendam. Udahlah, jangan mendendam, ya. Kok tapi dia jahat? Punten ya, Allah lihat nggak dia jahat? Lihat. Suatu ketika nanti balasan Allah pasti akan datang nggak untuk dia? Pasti kalau dia nggak tobat. Dan kalau kita kira-kira lebih ajib mana kita balas dendam sendiri atau nanti balasan dari Allah? Balasan dari Allah. Terus ngapain? Atau kita ngotorin tangan kalau ujungnya Allah juga turun tangan? Ini masih suka ada yang ngeles. Saya mah senang bantuin Allah kok, jadi sama saya aja. Ya udah oke lah ya. Jadi
Hati-hati ya bahasa. Kadang punten ya, punten. Bapak-bapak ini memang punya gula misalkan. Dan dia udah nahan diri. Tapi begitu nyampe rumah di dapur, ada Thai bobanya anak-anak tuh sisa. Minum, ambil seruput, kepergok sama si ibu. Apa yang disampaikan? Papa tuh gimana sih? Kan tahu punya gula. Senang bukan kalau sakit, senang nyusahin mama, pengen ninggalin kita semua. Udah benci, nggak mau tinggal sama kita lagi. Ya Allah, tuh banting apa sih? Baru cuma satu teguk, ya. Ya Allah. Sing kalem atuh, Bu. Yang kayak gimana tuh berarti kok nyampeinnya? Contoh ya. Begitu kepergok, ih papa sayang, minum apa itu ganteng? Kok ketawa sih Bu? Hah? Ayo minum apa? Oh, nanti kalau minum itu nanti atit. Nanti kalau atit nanti mama sedih. Yang itu agak geleh juga sih ya. Udah ya. Tapi tanya gak? Ibu kalau punya salah pengennya dimaafin atau diungkit-ungkit? Dimaafinnya pengen saat itu juga atau bertahun-tahun kemudian? Setelah dimaafin pengen gak diungkit-ungkit lagi? Nah kita gimana ke suami? Masya Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Saya enggak itu. Saya. Cuman kan ya. Aduh, ini bahaya sekali. Bagi kita kayaknya, Allah dianya aja baperan. Atuh kan kita juga bisa ngendaliin, ya.